Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran 8 SMP. Jadi hari ini kita bakal bahas tentang persamaan garis lurus. Nah, tapi sebelum kita bahas persamaannya, maka kita bahas poin-poin penting dalam persamaan garis lurus. Yaitu yang pertama adalah kita akan bahas tentang gradien atau kemiringan. Atau kalau bahasa Inggrisnya adalah slope. Oke, nah kalau misalkan kita lihat di gambar ini ya, kelihatan ya, garisnya miring semua. Jadi gradien ini atau kemiringan atau slope ini didefinisikan sebagai perubahan ya, kita simbolkan dengan M. Ini adalah perubahan Y per perubahan X gitu loh. Maksudnya gimana? Jadi kalau kita perhatiin salah satu garis ini ya, kita pilih aja salah satu garisnya. Untuk garis yang ini ya, kita pilih titik terserah dari mana saja. Misalkan kita titik di sini ya. Sini. Oke. Nah, gradien itu menyatakan perubahan secara horizontal dan vertikal. Contoh, kalau di sini dari titik ini kita geser ke kanan secara horizontal sebagai sampai 4 satuan misalkan. Maka selama kita geser 4 satuan ke sini ya, maka garisnya juga memiliki perubahan sebesar 3 satuan ke atas. Tuh. Kalau kita tarik garis dari titik yang lain, maka nilai perbandingannya adalah bakal tetap, yaitu 3 dan 4. 4 horizontal dan 3 vertikal. Jadi, nilai dari perbandingannya dari titik manapun akan tetap sama, yaitu perubahan secara horizontal dan vertikalnya. Kalau misalkan kita pilih titik di garis yang sama, katakanlah sembarang titik saja, ini kita geser misalkan seberapa satuan ke kanan horizontal, nilainya akan naik sedemikian hingga perbandingan antara horizontal dan vertikalnya adalah sama, 3/4. Kalaupun kita pindah titiknya di tempat yang lain, maka sama, titiknya juga akan memiliki perbandingan yang sama, yaitu 3/4. Ini adalah jadinya 3/4. 3 ini berarti dia nilai perubahan Y-nya menjadi 3, naik menjadi 3, dan perubahan X-nya bertambah menjadi 4. Gitu loh, secara horizontal ke kanan. Nah, nilai gradien ini ada 2 kemungkinan. Nanti ada yang positif, ada yang negatif. Ya, ada yang positif, ada juga yang negatif. Kapan positif, kapan negatif? Yang ini kita katakan nilainya positif. Kenapa? Nilai perubahan Y-nya bertambah, nilai perubahan horizontal atau X-nya juga bertambah. Sehingga perbandingannya menjadi positif. Atau secara grafiknya naik. Seperti garis yang ini juga memiliki gradien yang positif. Kenapa? Kalau kita ambil titik sembarang, misalkan pada garis ini, di sini ya. Kemudian kita tarik horizontal, dia ke kanan, dan juga naik ke atas. Oke, contoh yang negatif gimana?
contoh yang negatif adalah garis yang E. Kenapa? Untuk sembarang garis, untuk sembarang titik di garis ini, jika kita punya titik, kita katakanlah titik dari titik E, kita geser 2 satuan ke kanan, maka pada saat kita berhenti di 2 satuan ini, kita harus turun sebanyak sekian satuan, ya, atau nilainya menjadi berkurang sekian satuan, sehingga kita menemukan titik yang lain lagi. Sehingga perbandingannya ini menjadi, kita katakan negatif. Kenapa? Nilai Y-nya berkurang. Jadi grafiknya menurun. Kalau kita tarik titik lain sekian satuan ke kanan, maka kita akan menemui garis dengan satuan ke bawah lagi. Jadi ini perubahan Y-nya negatif dan perubahan X-nya positif. Y-nya negatif dan X-nya positif. Itu adalah persamaan garis gradiennya ya. Oke, itu gradien. Gimana kalau misalkan kalau kita punya, misalkan kita punya garis ini koordinat kartesius ya, ini Y, ini X, lalu kita punya garis lain ya, katakanlah di sini titik A, B, yang di sini titik A1, B1, ini A0, B0. Gimana cara kita menentukan berapa gradiennya yang melalui dua titik? Kita tahu tadi gradien itu adalah perubahan ya, kita simbolkan dengan delta, perubahan pada Y berbanding dengan perubahan pada X. Lalu gimana ini kalau misalkan kita nggak ada kotak-kotaknya di gambarnya, kita cuma punya titik A0, B0, A1, B1. Ya sama saja, berarti kita punya X dan Y ya. A ini sebagai X, B ini sebagai Y. Ini juga sama. Ya kan? Berarti kalau misalkan kita mau nyari perubahan Y-nya, maka kita tentukan siapa yang pertama, Y2 min Y1 ya, per perubahan X-nya berarti X2 min X1. Boleh nggak dibalik? Ya boleh, terserah ya. Ingat, ini cuma perubahan. Perubahan berarti kita cuma cari selisihnya. Nilainya akan tetap sama perbandingannya. Oke. Ini kalau misalkan dia melalui dua titik yang kita ketahui. Contoh lah, misalkan A1-nya kita buat ini adalah titiknya 2,1 misalkan. Di sini kita punya titiknya 6,3 misalkan gitu ya. Maka yang 2 ini sebagai A1 B1 atau X1 Y1 boleh ya. Ini boleh juga A0 B0 atau X2 Y2 atau X0 Y0 sama saja. Maka kalau kita mau cari gradiennya berarti M adalah, sekali lagi dibolak-balik nggak apa-apa ya.
Mau Y1 dulu atau X1 dulu boleh. Katakanlah saya mau buat seperti yang di sini ya. Jadinya Y2 min Y1 X2 min X1. Maka kita punya apa? 3 dikurang 1 per 6 dikurang 2. Maka kita punya hasilnya adalah 2 per 4. Atau kalau kita sederhanakan setengah. Ini adalah perbandingannya. Tuh. Maksudnya setengah itu apa? Berarti nilai Y-nya dibanding dengan nilai X-nya itu adalah setengah kali. Jadi kalau misalkan nilai X-nya adalah 8, maka nilai Y-nya pasti setengah dari nilai X. Sama seperti di sini. Kalau 3 per 4 berarti artinya adalah nilai Y-nya adalah 3 per 4 kali dari nilai X-nya. Kalau nilai X-nya 12 berarti nilai Y-nya adalah 3 per 4 dari 12. Berapa itu? Yaitu 9. Seperti itu. Oke, sampai sini dulu ya. Jadi kita bertahap aja. Ini tentang gradien. Nanti pertemuan selanjutnya akan kita bahas gimana membentuk persamaan garis lurus yang sederhana dan gimana bentuk gradien pada persamaan garis lurusnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.